sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Dafro SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Manggarai Timur, mengajar di SMP Santo Stanislaus Borong. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Cara dan langkah-langkah yang saya lakukan dalam menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata adalah: yang pertama, membuat latar belakang program; yang kedua, menentukan tujuan program; yang ketiga, menentukan aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan program; yang keempat, menentukan waktu pelaksanaan program; yang kelima, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, teman guru, OSIS, dan juga orang tua terkait tujuan program yang dibuat. Yang keenam, mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah, teman guru, orang tua terkait rancangan pelaksanaan program. Dan yang ketujuh, melakukan sosialisasi keterlaksanaan program dengan murid dan meminta pendapat murid, orang tua. Yang terakhir adalah saya melakukan refleksi dari semua kegiatan yang dilakukan. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya mau melakukan diskusi, koordinasi dengan Bapak Anton terkait program yang saya sudah rencanakan. Topik yang diambil adalah membudayakan kegiatan interaksi di sekolah. Semboyan itu yang saya ambil kemarin adalah Sami Sabtu. Jadi Sami Sabtu ini 1 minggu 1 buku. Mengapa saya ambil program ini? Karena saya melihat bahwa program ini sangat cocok, sangat bagus dilakukan untuk melatih, menumbuh kembangkan cara berpikir anak, kreativitas anak. Yang berikut juga bisa memotivasi anak-anak supaya bisa latih mandiri, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, sehingga orientasinya bahwa untuk berapa tahun ke depan anak sudah bisa menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, sehingga terwujudnya juga profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Bu. Ini bicara tentang inspirasi sudah 1-2 tahun yang lalu bicara katanya dalam pelaksanaannya belum maksimal ya. Saya harap supaya dalam kegiatan ini kita lebih fokus dan sedikit tidaknya anak-anak terkoordinir semua. Terima kasih Pak. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu calon guru penggerak, Ibu Mary yang juga saya hormati, Bapak dan Ibu guru, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya kasihi. Pertama-tama tentu sebagai insan beriman, patutlah kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkataan perlindungannya kita boleh berkumpul di sini untuk melaksanakan suatu kegiatan penting yang dilakukan oleh Ibu Mary selaku calon guru penggerak. Baik, kegiatan kita hari ini yaitu sosialisasi membudayakan literasi di sekolah dengan slogan Sami Sakti, 1 minggu 1 buku. Mengawali kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Mari kita mengambil sikap dan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara Kristen Katolik. Dalam nama Bapa, Yesus adalah pikiran serta hati kami masing-masing. Menaikkan puja Tuhan hari ini esok sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa
berkat dan perkenannya lah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Kepsek, Bapak Ibu guru dan pegawai dan anak-anak sekalian dalam mengikuti sosialisasi program yang saya rancang dengan harapan bahwa Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan pegawai serta anak-anak sekalian mendukung program ini. Yang saya buat ini judulnya itu membudayakan literasi di sekolah. Nah, slogannya adalah Sami Saku. Nah, Sami Saku ini 1 minggu 1 buku. Jadi mengapa saya ambil kegiatan Sami Saku ini? Yang pertama sekali bahwa kita punya rapor mutu sekolah itu nilai literasinya rendah. Jadi karena rendahnya nilai literasi, jadi saya bergerak dan saya menggerakkan untuk membuat suatu perubahan, prakarsa perubahan. Apa yang dilakukan supaya kita punya nilai literasinya untuk ke depan dan seterusnya itu meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan literasi ini sangat penting dilakukan karena dengan meliterasi kita bisa mengetahui banyak hal. Selain itu juga dengan kegiatan literasi kita menjadi mandiri, bertanggung jawab, berpikir kritis. Kita dalam untuk bisa menumbuhkan motivasi dalam diri untuk mengembangkan diri dan pada akhirnya bahwa dengan kita melakukan kegiatan literasi ini kita mengetahui banyak hal. Jadi kalau buku adalah jendela ilmu pengetahuan, jendela ilmu pengetahuan. Latar belakang yang berikut, kalau selama ini di sekolah ini hanya wacana saja, kita melakukan kegiatan literasi. Nah, karena alasan itu makanya saya membuat program membudayakan literasi di SMP Santo Stanislaus ini. Yang berikut juga, ini pantauan saya. Jadi selama ini anak-anak cenderung untuk main game, habis itu menonton, sedangkan kegiatan membacanya kurang. Adapun tujuan diadakan kegiatan ini, yang pertama itu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dia pilih. Tujuan yang pertama. Yang kedua, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka dan kritis. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kreativitas murid sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original. Tahu original baru. Karya sendiri maksudnya bukan orang lain yang buat, tapi sendiri. Dan juga menumbuh kembangkan perilaku dan tindakan yang akan dia lakukan. Jadi dari kegiatan membaca itu dia bisa merubah diri dan dia bisa menjadi seorang pemimpin, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Siapa sih yang terlibat dalam kegiatan ini? Mungkin saya perlu sampaikan. Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua, CGP sebagai penggerak terlaksananya kegiatan murid menuntun murid pada saat
kegiatan literasi berlangsung. Jadi saya tidak berjalan sendirian. Yang berikut, murid ini merupakan pemeran utama atau objek dalam kegiatan literasi. Yang berikut orang tua. Orang ini sebagai mitra dalam program kegiatan untuk ikut serta dalam mendampingi anak-anak dalam kegiatan literasi di rumah. Berikut pegawai perpustakaan. Untuk mendistribusikan buku bacaan. Seperti itu. Waktu pelaksanaan program literasi ini itu hari Senin sampai hari Jumat. Membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu dari pukul 07.15 sampai 07.30 waktu Indonesia Tengah. Yang kedua, di hari Sabtu menulis atau menceritakan kembali isi buku yang dibaca. Bisa dalam bentuk menulis puisi, menggambar, membuat video. Jadi hasilnya itu bisa dibacakan di halaman sekolah pada saat kita apel pagi, bisa. Nanti keterwakilan saja. Intinya bahwa di hari Sabtu kita istilahnya menyampaikan apa yang merupakan hasil dari kegiatan selama 5 hari. Kegiatan ini terjadwal pada hari Senin sampai Jumat pagi. Siswa membaca buku, boleh buku apa saja, atau kegiatan mengamati seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Karena kalau omong tentang literasi, bukan hanya membaca saja atau menulis, bisa mengamati, atau literasi numerasi, literasi sains, literasi digital. Kemarin memang saya masukkan di sini, tapi mungkin untuk tahap berikutnya, kita ke literasi digital. Misalnya kamu buat vlog kemarin itu kan bagus sekali untuk mencapai kegiatan literasi itu. Seperti itu. Yang kedua, pada hari Sabtu pagi siswa menyajikan informasi apa yang didapat dari kegiatan literasi. Penyajian ini berupa tulisan, puisi, maupun dalam bentuk video. 3. Hasil yang berupa tulisan dipajang pada mading kelas, kemudian akan diportofoliokan. Nanti ada petugasnya. Jadi dari pengurus OSIS nanti kita pilih beberapanya dan difasilitasinya dari bawah. Kalau anak tangga itu dari tangga pertama dulu. Kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Apalagi yang juara 1 Olimpiade Sains Matematika kemarin. Hasilnya tadi akan diportofoliokan dan mading diisi dengan hasil karya yang baru. Sedangkan yang berupa lisan itu direkam atau tadi bisa buat video. Yang berikut, siswa diberi ruang komentar, saling menilai atau memberikan masukan terhadap sajian informasi dari siswa yang lain. Nanti kita diberi kesempatan untuk berikan komen, sama seperti di WhatsApp juga. Yang berikut, buku yang sudah dibaca oleh seluruh anggota kelas dapat ditukar dengan koleksi buku di kelas lain maupun di perpustakaan. Sehingga informasi yang kita dapat itu banyak sekali. Puisi, baca dulu buku panduan bagaimana membuat puisi yang baik. Saya baca di buku ini karangan ini. Terbitannya tahun ini. Ini berada sekian halaman, seperti itu. Yang pelaksanaan program dibentuk komite kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, petugas mading, dan juga petugas portofolio. Jadi habis ini, setelah ini kita buat itu komite kelas. Jadi ada pengurus OSIS ada 11 orang ini, nanti bisa pandu teman-teman di masing-masing kelas. Ya, kita
buka kesempatan untuk kita diskusi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau silakan Pak Anton. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Meli sebagai CGP yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan pegawai yang saya hormati, adik-adik, pengurus OSIS dan siswa-siswi yang sempat hadir yang saya kasih. Ya, saya tentu pada kesempatan ini berterima kasih kepada Ibu CGP yang membangkitkan lagi semangat untuk berliterasi, bahwa selama ini kita memang sudah, ya boleh dikatakan bukan sebatas wacana, tapi itu tadi dalam pelaksanaannya memang timbul tenggelam sehingga kesannya seperti tidak melaksanakan sama sekali. Lewat kesempatan ini tadi pagi Ibu sampaikan bahwa ada kegiatan ini, saya justru sangat senang karena tujuannya cukup jelas sebenarnya. Adik-adik sekalian, ya, bicara literasi ini sebenarnya menjadi kewajiban buat kita semua. Kami yang guru, kepala sekolah sekalipun, kalau tidak berliterasi memang ya sebatas itu saja pengetahuannya, sangat terbatas, sangat sempit. Ya, kalau kami mulai cari kata setengah mati, ini memang dasarnya karena lemah literasi. Tidak usah lama-lama ngomong tentang itu, begitu. Jadi ini yang memang Bapak sasarannya memang Anda sebagai siswa, karena kebutuhan akan literasi itu menjadi sangat penting. Karena kamu ke depan ini kan, ya, ngomong tentang pintar, apalagi cerdas. Secara awalnya itu literasi itu, ya, literasi. Karena di sana termuat segala sesuatu yang namanya ilmu pengetahuan dalam banyak hal. Kalau baca banyak pasti tahu banyak. Itu saya dulu sering. Kalau mau tahu banyak harus baca banyak. Itu baru dalam hal baca. Literasi ada lagi dalam bentuk pengamatan, observasi, ya, atau melakukan sesuatu. Karena orang tidak bisa gambar sesuatu tanpa melakukan pengamatan, imajinasi. Nah ini kan Pak, itu juga literasi. Jadi kita sangat mengharapkan supaya lewat program ini kita tentu tidak hanya istilah 1 minggu atau 2 minggu ke depan, tapi kegiatan ini mesti berlanjut, ya, berlanjut. Dan saya senang tadi bahwa nanti akan ada komite kelas. Nah, di situ yang membuat kegiatan ini menjadi lebih efektif, karena yang namanya komite kelas itu pengurus kelas, orang-orangnya ada terus di dalam kelas itu. Kalau lebih dari 5 orang, kalau mengandaikan perhalangan 1 ke 2 orang sakit tidak hadir, kan masih ada 3 atau lebih kan yang mampu mengontrol teman-teman untuk melakukan kegiatan itu. Jadi yang sangat berkepentingan sebenarnya Anda. Bisa paham maksudnya? Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Mary. Ya, berkaitan dengan jadwal tadi, ya, jadwal yang disodorkan oleh Bu Mary itu dari Senin sampai Jumat. Kemudian untuk waktunya selama 15 menit. Kebetulan saya sudah buat jadwal kegiatan pembelajaran. Jadi untuk apelnya itu kita cuma punya waktu 15 menit. Di apelnya itu kita mulai dari jam 7 sampai 7.15. Kemudian dari 7.15 sampai 7.30 untuk kegiatan literasi. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab Ibu CGP, tapi merupakan tanggung jawab kita semua, terutama Bapak dan Ibu Guru Wali Kelas. Jadi tugasnya Bapak dan Ibu yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Tadi setelah saya ikuti tadi, kebetulan juga saya terlambat. Ya, saya senang sekali ya mendengar penjelasan ya, atau sosialisasi lah dari Bu Mary selaku CGP angkatan 7. Ya, dari terus terang apa yang minta maaf kegiatan serupa saya pernah lakukan dulu, kalau tidak salah 2 tahun lalu, persis dengan saya. Sama-sama bekerja
dan bekerja sama-sama. Jadi itu saja atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, semoga Tuhan memberkati. Selamat sore. Sore. Mama cantik. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Maksud kedatangan saya di sini mengumpulkan orang tua Bali di sini adalah bahwa saya ini ada program ini nanti dijalankan di sekolah. Judul program itu adalah membudayakan literasi. Jadi gerakan membaca. Nah, literasi ini ada slogannya yaitu Sami Saku. Jadi Sami Saku ini 1 minggu 1 buku. Nah, itu slogan. Tetapi dalam pelaksanaan literasi ini bisa anak-anak membaca buku, bisa juga mengamati misalnya mengamati tanaman atau mengamati sesuatu. Itu dilakukan selama 5 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Kenapa saya ambil ini program literasi ini, budaya literasi? Karena selama ini di sekolah dijalankan itu, tapi belum maksimal. Selain itu juga literasi ini sangat penting dilakukan agar anak-anak itu bisa mandiri, ya, bisa bertanggung jawab, mereka bisa memimpin diri sendiri, mereka bisa memunculkan motivasi dari dalam diri bahwa kegiatan literasi itu sangat penting dilakukan untuk mereka punya cara berpikirnya lebih luas, terus mereka kreatif, aktif dalam misalnya mengambil keputusan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar mereka. Jadi pada saat ini juga saya mau meminta pendapat dari orang tua wali terkait dengan program yang saya buat untuk di Lembaga SMP Santo Stanislas Borong. Dari program ini dibuat pertimbangannya bahwa budaya literasi ini sangat penting dilakukan untuk membentukkan karakter anak. Selain itu juga mengapa saya bertemu orang tua murid, karena mendidik anak, menuntun anak, mengawasi anak, khususnya dalam kegiatan perkembangan kepribadian mereka, misalnya dalam hal membaca, itu bukan hanya tugas guru, tetapi juga kolaborasi antara guru, orang tua, dan juga masyarakat di sekitar. Dan saya merasa bahwa sangat penting sekali keterlibatan orang tua dalam mendukung program budaya literasi. Nanti itu pelaksanaannya di sekolah, di rumah, atau di lingkungan yang nyaman buat mereka untuk mereka berliterasi. Seperti itu. Ibu Guru, terima kasih pada sore hari ini Ibu meluangkan waktu untuk mengunjungi kami ibu-ibu dari orang tua wali dari murid SMP Santo Stanislas. Jujur Ibu terima kasih banyak, ini kami sangat antusias di mana di era sekarang anak-anak kami banyak dari anak murid siswi yang untuk hal-hal yang seperti kegiatan-kegiatan sekolah kayaknya anak-anak antusias. Tapi dengan adanya HP, teknologi yang membuat anak-anak lebih fokus untuk melakukan kegiatan selain jam pelajaran mereka di rumah maupun di sekolah, di luar jam-jam pelajaran mereka lebih fokus ke HP untuk baiklah kalau mereka ada hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan sekolah terkait
tugas-tugas dari sekolah sih tidak masalah. Tapi mungkin di sela-sela waktu yang kita tidak kontrol, anak-anak melakukan hal atau mendownload atau menonton hal-hal yang tidak menguntungkan bagi mereka. Jadi dengan adanya kegiatan ini kami sebagai orang tua murid kami sangat antusias. Kami berharap karena Ibu sudah menyatakan tadi bahwa mendidik anak, mengawasi anak bukan hanya tugas dari sekolah dan juga bukan hanya tugas kami sebagai orang tua, karena kami mau anak-anak kami ke depan menjadi yang terbaik. Jadi mereka harus dibentuk dan dididik mulai dari kecil. Kami sebagai orang tua kami sangat mendukung karena anak-anak dibentuk dari yang kecil apabila mereka sudah terbentuk dengan kegiatan-kegiatan praktik di sekolah, itu bisa membentuk mereka dengan kegiatan literasi ini. Menurut anak-anak kami sudah bisa memanage dirinya sendiri, baik itu waktu belajar, kegiatan di sekolah. Kami sangat mendukung, kami sangat antusias. Untuk kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Harapan kami semoga dengan kegiatan literasi ini anak-anak kami bisa terbentuk dan bisa sekolah SMP Stanis, mereka sudah bisa mandiri, bisa memanage dirinya sendiri sehingga bekal untuk mereka kemudian dari SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi, dan mereka juga outputnya nanti akan menjadi anak yang baik, pulang dalam keadaan baik. Itu harapan kami dari orang tua. Terima kasih. Terima kasih kunjungannya. Anak-anak, baik. Kabar? Baik. Puji Tuhan. Jadi pada kesempatan ini saya mau meminta pendapat, pikiran anak-anak semua. Ya, ini keterwakilan OSIS ya. Jadi terkait dengan program yang Ibu buat ini, judulnya adalah membudayakan gerakan literasi di sekolah untuk meningkatkan cara berpikir sistematis, terbuka, kritis, dan kreatif dengan slogan Sami Satu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita awali dengan doa. Yang bertugas, saya persilakan. Marilah kita menyatukan berdoa. Izinkanlah saya membaca doa ini secara tertulis. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan kami. Semoga kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jauhkanlah kami dari mara bahaya. Semoga kegiatan ini dapat berguna bagi semua orang. Namamu kami puji kini sampai sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Sesi berikutnya adalah kita saya meminta tanggapan dari anak-anak semua terkait program gerakan literasi ini. Jadi gerakan literasi ini nanti berkesinambungan menjadi budaya di sekolah, bukan hanya sesaat saja. Ya baik. Saya beri kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk memberikan pendapatnya terkait dengan program membudayakan gerakan literasi di SMP 1 Stanis Lausborong. Saya persilahkan. Ya, silakan Bu Jo. Menurut saya bahwa program Sami Satu ini dapat meningkatkan literasi bagi para siswa dan siswi SMP 1 Stanis Lausborong. Saya yakin bahwa program ini dapat meningkatkan literasi bagi para siswa dan siswi untuk suka membaca dan mendapatkan wawasan yang luas tergantung dari buku yang dibaca. Terima kasih Bu Jo. Yang berikut mungkin masih ada lagi dari keterwakilan OSIS ini. Anak-anak saya minta. Ya, silakan. Baik, SMP 1 Stanis Lausborong adalah membaca berbagai buku sumber baik yang sudah kita pelajari dan belum kita pelajari. Misalnya yang sudah kita pelajari dapat kita ingat kembali, dan yang belum kita pelajari dapat kita telusuri sehingga hal tersebut menjadi wawasan baru dari kita. Dan hal tersebut dapat berguna bagi siswa-siswi sehingga munculnya rasa senang membaca dari para siswa-siswi. Dua teman
lagi ini kelas 7A melakukan aktivitas membaca selama kurang lebih 15 menit. Ini adalah salah satu aktivitas yang sedang dilakukan oleh siswa kelas 7B SMP Santo Stanislaus Borong. Anak-anak, pada kesempatan ini saya mau meminta pendapat pikiran anak-anak semua ya. Ini keterwakilan OSIS ya. Jadi terkait dengan program yang Ibu buat ini, judulnya adalah membudayakan gerakan literasi di sekolah untuk meningkatkan cara berpikir sistematis, terbuka, kritis dan kreatif dengan slogan Sami Saku. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita awali dengan doa. Yang tugas saya persilakan. Marilah kita menyiapkan hati berdoa. Izinkanlah saya membaca doa ini secara tertulis. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesi berikutnya adalah kita saya meminta tanggapan dari anak-anak semua terkait program gerakan literasi ini. Jadi gerakan literasi ini nanti berkesinambungan menjadi budaya di sekolah, bukan hanya sesaat saja. Ya baik, saya beri kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk memberikan pendapatnya terkait dengan program membudayakan gerakan literasi di SMP Santo Stanislaus Borong. Saya persilahkan. Ya, silakan Bu Jo. Menurut saya bahwa program Sami Saku ini dapat meningkatkan literasi bagi para siswa dan siswi SMP Santo Stanislaus Borong. Saya yakin bahwa program ini dapat meningkatkan literasi bagi para siswa dan siswi untuk suka membaca dan mendapatkan wawasan yang luas tergantung dari buku yang dibaca. Terima kasih Guido. Yang berikut mungkin masih ada lagi dari keterwakilan OSIS ini. Anak-anak saya minta. Ya, silakan. Baik, SMP Santo Stanislaus Borong adalah membaca berbagai buku sumber baik yang sudah kita pelajari dan belum kita pelajari. Misalnya yang sudah kita pelajari dapat kita ingat kembali dan yang belum kita pelajari dapat kita telusuri sehingga hal tersebut menjadi wawasan baru dari kita. Dan hal tersebut dapat berguna bagi siswa-siswi sehingga munculnya rasa senang membaca dari para siswa-siswi. Itulah agak apa sih supaya tidak kentara. Dua teman menyampaikan idenya. Saya minta satu lagi dari anak-anak sekalian. Ya, silakan. Jadi rencana tindak lanjut dari program literasi ini adalah yang pertama mengupayakan lingkungan sosial dan efektif. Yang kedua mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Dan yang ketiga mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. Jadi dari kegiatan literasi ini dapat berkesinambungan atau berkelanjutan. Ya, tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah memberikan pikiran, idenya terkait pelaksanaan
slogan Sami Satu ini untuk sekolah kita. Sepakat ini? Sepakat. Jadi kegiatan ini berkesinambungan, berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, apa yang didapat dari kegiatan literasi ini sangat banyak. Tadi ada yang menyampaikan kita mengetahui sesuatu hal yang belum tahu. Ada yang menyampaikan tadi, adanya motivasi dari dalam diri, minat, suka membaca. Ada yang menyampaikan bahwa dari kita membaca, wawasan kita sangat menambah wawasan kita jadi lebih luas, sehingga muncul rasa percaya diri, ya, mandiri, tanggung jawab, seperti itu. Jadi kegiatan ini berkelanjutan. Sepakat ini? Sepakat. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini, saya minta lagi Fitra untuk kita dalam doa penutup. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan melakukan refleksi aksi nyata modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Judul yang saya ambil adalah membudayakan gerakan literasi di sekolah untuk meningkatkan cara berpikir sistematis, kreatif, kritis, dengan slogan Sami Satu. Latar belakang dari program ini adalah bahwa budaya literasi di sekolah sangat penting dilakukan untuk memunculkan berbagai ide dan menumbuh kembangkan cara berpikir kritis siswa. Selain itu juga dapat mengakomodir kepemimpinan murid baik dari segi pilihan, suara, dan juga kepemilikan. Berdasarkan rapor mutu pendidikan, diperoleh data bahwa nilai literasi yang sangat rendah dan belum sesuai dengan harapan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam membaca dan menulis masih sangat kurang. Hari Sabtu pagi, siswa menyajikan berbagai karya atau informasi terkait apa yang mereka sudah baca dari hari Senin sampai hari Jumat. Hasil yang berupa tulisan bisa dipajang di mading kelas atau di mading sekolah. Yang berikut juga, siswa diberi ruang untuk memberikan komentar atau saling menilai terhadap sajian informasi dari siswa yang lain. Buku yang sudah dibaca oleh seluruh anggota kelas bisa ditukar dengan kelas yang lain maupun dari buku yang ada di perpustakaan. Untuk tertib pelaksanaan program akan dibentuk komite kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, petugas mading, dan juga petugas portofolio. Pembiasaan, sekolah merupakan satuan pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya membaca kepada murid. Dengan penerapan program budaya literasi di sekolah, diharapkan mampu membentuk karakter murid sehingga mempunyai wawasan yang luas, karena buku adalah jendela ilmu pengetahuan yang akan memberikan kita banyak ilmu dan pengetahuan sehingga bisa membuka cakrawala. Membiasakan kegiatan literasi sedini mungkin sangatlah penting diterapkan di setiap murid sehingga mereka memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, menanamkan keterampilan memimpin harus dilakukan sedini mungkin, yang dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat untuk melatih rasa tanggung jawab. Dengan kegiatan literasi di sekolah akan menjadikan suatu budaya positif, murid memiliki potensi
dalam mengelola dan melakukan praktik baik di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Nah, perasaan saya setelah melakukan aksi nyata, mulai dari merancang kegiatan sampai pada mengimplementasikan dalam tahapan Bagja, saya merasa sangat senang, bersemangat, serta optimis dengan harapan bahwa murid saya dapat melaksanakan program budaya literasi yang dibuat dengan senang hati, dan saya bersyukur bahwa semua ekosistem sekolah, mulai dari kepala sekolah, teman guru, anak-anak sekalian bisa berkolaborasi dengan saya untuk menyukseskan program ini sehingga kelak memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Nah, pembelajaran dari kegiatan literasi ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan serta memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca pada murid dengan menyuarakan keinginannya membuat pilihan sesuai dengan minat serta rasa kepemilikan dan akan hasil karyanya sendiri sehingga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk memimpin pembelajarannya sendiri. Pembelajaran yang saya peroleh dalam kegiatan aksi nyata ini, saya peroleh dari melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa bahwasannya murid mampu menemukan jati diri, menumbuh kembangkan potensi diri, dan mengoptimalkan aset yang dimilikinya. Saya memperlakukan murid saya sebagai mitra dalam proses pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang guru atau sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang dengan senang hati merawat dan menumbuh kembangkan semua potensi yang mereka miliki, dan sehingga mereka terus bertumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, penerapannya melalui kegiatan diskusi bersama tentang pentingnya budaya membaca, harapannya bahwa semua komponen yang ada di dalam ekosistem sekolah terus mengembangkan, mengajar agar program ini diterapkan dalam keseharian baik di sekolah, di rumah, di tempat yang nyaman untuk anak-anak bisa membaca. Apabila program ini dapat berjalan secara konsisten, maka akan menumbuhkan motivasi secara internal tentang minat baca murid sehingga mampu menambah wawasan dan mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain itu juga saya berharap bahwa program Samisaku ini menghasilkan anak-anak yang bertanggung jawab, kreatif, mandiri, inovatif, dan mampu memimpin pembelajarannya sendiri. Kegiatan ini terjadwal pada hari Senin sampai hari Jumat. Siswa membaca buku, boleh membaca buku apa saja, atau kegiatan mengamati sesuatu, atau membuat puisi sesuai dengan minat, bakat, dan kemauan siswa, sehingga terwujudnya kepemimpinan murid yang bermuara pada pemenuhan elemen profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.